Oke guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini adalah episode spesial suami istri. Yeay. Ada yang terpaksa kayaknya. Ini kayaknya akan menarik nih Mas ya. Ya ini kayaknya bakal seru banget. Jadi hari ini kita mau membicarakan mengenai bisnis bareng suami dan istri. Nah, itu seperti apa? Betul. Sebelumnya kasih ini dulu dong backgroundnya. Kalian berdua ini udah berapa tahun sih berdua mengurus Rubik's Cube? Oke, dari mulai saya dulu ya. Ya. Jadi saya Mario. Oke, dan ini adalah Christine. Oke, nah kalau untuk kita memulai ngurus Rubik's Cube itu awalnya saya dulu Ya. Rubik's Cube. Nah. Jadi Rubik's Cube kalau misalkan dari channel podcast yang sebelum-sebelumnya kan, Hmm. jadi kan ketika saya menjalankan Rubik's Cube itu saya tuh masih Sendiri. Nah, Christine di saat itu lagi hamil, mengandung ya. Jadi di satu yang ini yang marah-marah nih, yang marah-marah. Ini orangnya nih yang kayak orang lagi hamil, lu resign gitu kan. Nah ini orangnya Gitu. kan. Jadi pada awalnya ya saya duluan kan, karena saya jalankan dulu dan istri itu masing tidak percaya kalau misalkan apa yang saya jalanin itu akan berhasil. Bisa di jalan awalnya, gitu ya. gitu. Oke. Dan setelah itu dan di saat itu aku juga ada partner sih, gitu kan. Jadi kita berdua gitu kan. Jadi kemana-mana berdua. Dan dari situ karena kerjaan 1, 2, 3 mulai banyak tuh. Nah, aku mulai sebenarnya lumayan gregetan sih. Secara kalau misalnya sudah ada setelah meeting, nah udah balik kan mesti bikin quotation. Udah bikin quotation, bikin perjanjian lah, bikin ini Mentilnya itu ya. mentilnya yang annoying banget ya kan. Habis itu bikin invoice ya kan, and then lu design. Nah, ketika desain itu digangguin tuh admin. Betul. Di saat itu baru aku minta bantuan. Kan ya orang yang paling deket di saat itu yang belum tentu perlu digaji kan. Dan gratis gitu ya. Awalnya kan gak digaji, namanya kan minta bantuan. Nah itu dia ya ke istri, Han boleh nggak bantuin bikinin code, bikinin Masa nolak ya Pak ya? paperwork ini ono ya kan. Dan dari situ ya iyalah dibantu sama Christine sih. Waktu pertama kali di propose untuk jadi bantuin Rubik's Cube itu langsung terima atau langsung nolak Mbak? Waktu itu sih nolak ya, Nolak? langsung ditolak. Karena waktu itu sebenarnya bukan ditolak karena nggak mau bantu suami ya, tapi banyak orang tuh bilang kalau suami istri kalau bisa jangan usaha bareng. Nah. Karena takutnya itu kan bentrok ya, yang namanya suami istri gitu. Nah waktu itu pikiran aku masih seperti itu. Cuman karena posisi pada saat itu dia juga baru ngejalanin, aku juga hamil yang tadi dia bilang gitu ya, ditambah lagi kan waktu itu baru menikah kan, jadi bisa dibilang penghasilan juga kurang begitu stabil ya. Dan kalau ditambah punya anak biaya kan tambah tuh. Jadi akhirnya itu aku memutuskan dan dia meyakinkan aku sih bahwa dia Gimana bilang cara yakinin ya? Ilmu presentasinya ya. dia berjanji. Wah. Jadi waktu itu aku kasih dia target. Enggak deh. Ya. Jadi waktu itu aku kasih dia target. Yang tadi dia bilang aku nggak percaya dia bisa ngejalanin, ya itu bener banget, aku nggak percaya dia bisa jalanin. Sebenarnya bukan nggak percaya sih, karena menurut aku kan pengalaman dia balik ke Jakarta itu tinggal di Indonesia ini kan sejak dia balik dari Amerika itu dia tidak pernah tinggal di Indonesia sebelumnya, ya kan? Itu salah satu pertimbangannya ya. Betul, dan dia juga punya kawan atau teman di sini, pergaulannya juga dia nggak tahu gitu seperti apa. Dan dia bekerja juga di tempat dia bekerja itu baru beberapa tahun. Kan? Jadi saya pandangannya itu adalah apa iya bisa gitu kan. Gitu ya. Nah, tapi di saat itu dia meyakinkan saya bahwa aku bisa, dia bilang gitu. Nah, aku bikin perjanjian sama dia. Oke, kita bikin perjanjian. Tertulis kah? Enggak, itu sayang itu SPK makanya gitu dia loh. tulis ya. Enggak, tapi waktu itu secara verbal aku bilang sama dia gini, karena posisi kita sih sebenarnya pada saat itu financially ya kita tidak memungkiri lah ya, financially waktu itu kita tidak mendukung banget. Aku bilang sama dia gini, kalau misalnya dalam kurun waktu 1 tahun ini tidak berjalan, aku request dia untuk balik bekerja lagi. Gitu. Karena biar gimana pun juga kan kita udah mau berkeluarga, ya kan? Nggak mungkin kalau berkeluarga itu penghasilan itu tidak tetap, itu tidak mungkin. Kecuali mungkin pada saat itu posisi aku tidak hamil, mungkin aku masih bisa mendukung 100%, dan dari tidak kepercayaan aku itu aku bisa percaya dia gitu. Karena posisi aku kan tidak hamil gitu, jadi aku bisa 100% bantu dia. Iya. Kalau posisi hamil kan nanti punya anak itu Banyak nggak bisa pertimbangan 100%. ya. Betul gitu loh. Jadi pada saat itu ya
Itu akhirnya dia meyakinkan saya, lama-lama dia bilang katanya, "Aku kan butuh istri," dia bilang gitu Wah. ya kan, "Aku butuh dukungan istri segala macam Butuh gini-gini." dukungan istri kali ya. Iya, dukungan istri. Terus aku juga konsultasi sama mama gitu kan, sama keluarga gimana nih, bantu atau enggak gitu. Karena jujur, ketakutan terbesar saya itu adalah bentrok sih, gitu loh. Bentrok antara urusan kerjaan terus jadi rumah tangga juga Iya, gitu ya, kebawa-bawa betul nggak? betul. Tapi kebawa nggak sih? Kebawa Well, ada ke kebawa. bawah dan nggak ke bawah sih. Asal gimana ya, kan ini udah berapa belas tahun kan, tandanya kalian berdua tuh ya Kalau sudah boleh bilang pintar Christine manage. mulai bantu tuh 2010 ya. 2010 ya betul. Ya, 2010. jadi selama 2 tahun itu gue keluntang-kelantung banget sih. Sebenarnya dia bukan nggak bantu cuma nunggu. Yang kan itu kali kayak cerita kan, kayak misalkan kayak dulu kan kita ada kliennya di Kemang. Jadi ya Christine tuh ya temenin, nggak bantu sih, cuma tiduran di sofa klien, tapi gue selesai gitu Itu kan. apa emotional support ya. Bisa emotional support, ya nggak apa-apa lah, Lebih kehadiran lah, sih, menemani sebenarnya, lah. menemani lebih tepat. Gitu sih. Aku ada di sampingmu gitu Iya ya. betul. Cuman kenapa aku minta bantuan? Kan sebenarnya kan kalau ditanya ya memang kan di saat itu juga ada partner. Tapi in some way kalau menurut saya itu kalau perihal secara keuangan itu yang orang yang handle tuh sebenarnya ya inginnya ya orang yang kita bisa percaya ya, Betul. gitu kan. Ya sebenarnya bukan nggak percaya dengan partnernya, tapi kalau misalnya dari sisi kita adalah ya is better adalah dari orang sendiri. Betul. Dan sebenarnya bisa aja kalau misalnya di awal-awal tuh kita tuh kalau misalnya punya dana, emang kalau misalkan lebih kalau punya dananya ya, kalau punya kapitalnya memang sih bisa aja kita pakai konsultan Bayar gitu ya. keuangan atau konsultan yang lain-lain kan. Tapi di awalnya kan memang kita prinsipnya adalah masing tahap percobaan. Ya di situ ya kita minta bantuan ya istri. Gitu kan. Tapi sebenarnya nggak harus konsultan sih kan memang kepercayaan orang zaman dulu kan kalau berusaha berusaha itu kan pasti mereka ada keterlibatan dari anggota keluarga untuk membantu. Gimana pun juga yang namanya usaha dengan orang lain itu kan pasti kepercayaan itu nomor satu ya. Jadi paling nggak ada satu orang di dalam situ yang bisa dipercaya, ya maksudnya yang netral aja. Menurut aku nggak ada salahnya sih kalau dari pihak keluarga membantu, khususnya istri gitu ya. Cuman kan orang beda-beda pandangan. Atau mungkin biasanya ada suami yang istri ngerebetin gitu apa ribet ya kayak nggak mau, tapi kalau Mas Mario Nah justru ini aku juga butuh pengen tahu nih sebenarnya. Kalau saya sih barang sebenarnya gratisnya itu. sebenarnya gini sih, kalau aku sebenarnya lihat Christine kalau dari saya pandangan saya ya, ini lu kamu juga jangan gede kepala ya. Kalau dari sisi saya sih sebenarnya Siap. aku lihat struggle-nya dia di awal bantu, dan juga aku lihat sebenarnya kedewasaannya juga. Gitu. Kalau kepercayaan itu udah 100% lah, aku udah gak ada halangan di situ. Cuman memang di awal-awal kan latar belakang Christine memang bukan dari keuangan, bukan dari bisnis atau bukan dari accounting. Backgroundnya apa? Aku interior sebenarnya. Interior. Architectural design. Christine tuh sebenarnya interior design major, yaitu satu university ya yang kita dulu adalah yang kita ketemu di sana. So dari background itu memang aku juga bukannya bagaimana ada background keuangan sih ya, maksudnya secara financial atau ngerti semua formularnya Excel, enggak juga gitu kan. Cuman memang kalau dari dulu kan saya dilatih kalau tinggal di luar negeri kan mesti bikin laporan keuangan juga kepada orang tua. Ya basically kan gitu kan, Ya, kalau orang tua saya kan minta kan, oke gue kasih lu sekian, lu spend apa aja. Nah aku mesti bikin perinciannya tuh kan, makan sekian, ini sekian, apa sekian, atau belanja apa sekian. Nah itu kan boleh bilang ya income sama outcome-nya gitu kan, income sama expenses ya. So itu yang sebenarnya aku pikir ya segampang itu sih. Gitu kan. Jadi boleh bilang ya di awalnya itu kita menjalankan perusahaan ini tuh seperti kayak namanya cash basis ya. Cash basis. Maksudnya kan ya apa yang masuk ya dicatat, apa yang keluar kita catat. Apa yang perlu ditagih kita tagih, apa yang perlu diinvoice kita invoice, apa yang perlu dibayar secara vendor lah, ini ono kita bayar. Itu kan basically sangat-sangat sederhana lah ya secaranya itu kan. Di awalnya tuh Christine kalau saya lihat dia tuh struggling banget. Somehow tuh kayak emangnya selama ini lu nggak pernah ya bikin pembukuan atau bikin balance segala macam atau anything to the finance, dan dia tuh di awalnya memang agak struggling saya lihat. Cuman ya di sana ya semoga ya Christine belajar sesuatu ya di sampai sekarang ya, karena dari awalnya memang aku lihat kasihan, cuman aku juga mau dia belajar ya kan di satu sisi kan. Karena for me
I was thinking ya mungkin aku masih nggak ada secara pendidikan atau adat timur, misalkan ya namanya since she's my wife ya kan, istri, ya kalau misalnya aku kenapa-napa kan at least she has something that she can carry on kan. Jadi nggak cuma hanya tangan kosong doang atau usaha suami pun kamu nggak ngerti sama sekali. Akhirnya ya bisa aja diambil alih sama partner dan yang lain-lain seperti kan. Nah dari situ sebenarnya I keep striving untuk Christine itu bisa belajar. Memang saya lihat tuh dia struggle-nya banyak banget. Karena yang di-handle nggak cuma hanya pembukuan. Selalunya juga masuk ke dalam HRD, masuk ke dalam kontrak, dan mesti belajar baca kontrak. Banyak banget. Banyak yang hal yang memang AppMe ini bukan main-main sih. Karena kenapa kita mulai berkembang itu karena kita mulai dapat perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau perusahaan-perusahaan yang misalkan yang untuk lebih ke UMKM, mereka kan memang nggak, ya udah aku hire kamu, gue DP, lu kerja gitu kan. Nah kalau ketika ketemu kayak perusahaan-perusahaan yang kita super handle seperti kayak perusahaan Telkom, sebuah perusahaan BUMN dan segala macam, nah itu mulai tuh punya tor-tor yang mesti disiapkan dan itu memakan waktu, ya kan. Misalnya boleh bilang ditanya sampai kamu software asli apa enggak, komputer ada berapa, speknya apa, ya lama-lama saya pakai baju apa, mesti tahu nggak sih, ya kan? Bisa jadi kan bisa jadi. Tapi ya itu yang mesti disiapkan, ya mau nggak mau kalau misalnya ikutin tor itu yang mesti disiapkan. Sampai ditanya loh, karyawan kamu yang kerja nanti ijazahnya mana, ini semua ditanya. Sampai perangkatnya juga ditanya. Sampai perangkat ditanya. Perangkatnya, kantor di mana, mereka sampai datang ke kantor, betul nggak ada visi kantornya. Foto, dia minta kita foto. Zaman dulu memang ngikutin tor seperti itu, dan itu ya kita ngikut, cara mainnya seperti ini, cara mainnya seperti itu. Nah itu yang ya maksudnya kan itu kan butuh waktu. Nah itu aku minta Christine yang bantu persiapkannya sih seperti itu. Oke, jadi butuh berapa lama nih Mbak Christine untuk terbiasa dari awalnya clueless kayak gitu? Wah lama Mas, itu aku belajar itu sebenarnya ya ada untungnya juga sih, thank you gitu ya. Kalau dia nggak push juga aku nggak tahu apa-apa kan, cuman tahu hal apa desain doang gitu kan. Tapi itu aku belajar ada kali 5 tahun 6 tahun. Wow, proses belajarnya. Proses belajar. Jadi aku nggak cuman by book doang. Jadi aku pergi ke satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu ya kan. Mas memang kebenaran kan Kungkung kan punya perusahaan ya. Jadi kakek saya punya perusahaan, punya pabrik. Jadi aku belajar ke sana, aku datang ke sana, aku lihat di lapangannya seperti apa, karyawannya dia dari satu yang satu bagaimana cara laporan, bikin kas kayak apa gitu kan. Apa sih bedanya pembukuan sama accounting kayak gitu kan. Aku belajar di situ. Terus kebenaran paman juga punya pabrik lagi gitu kan. Aku belajar lagi sama dia gitu kan. Perbedaannya apa nih? Kan setiap perusahaan beda-beda tuh. Betul. Ya kan? Ada perusahaan jasa, ada perusahaan barang, ada perusahaan apa gitu kan, itu berbeda tuh ya kan. Cara penghitungan juga beda, cara proses pembukuan juga beda gitu. Setelah aku belajar itu, aku inget banget itu aku posisi lagi hamil anak kedua. Anak kedua. Karena waktu Rubik Cube berjalan kan dia jalan Rubik Cube 2008 pas 2009 2010 kan mulai berkembang tuh. Selain anak pertama mulai berkembang, lalu di tahun 2012 akhirnya kita mengesahkan Rubik Cube ini sebagai PT. Nah, kalau PT itu kan nggak sembarangan pembukuan ya. Iya. Kalau yang tadi Mario bilang hanya kas masuk kas keluar, nggak bisa sesimpel itu ya. Sesimpel itu gitu kan sebenarnya. Nah akhirnya pas saat itu mau nggak mau aku harus belajar kan. Pembukuan itu apa, accounting itu apa, segala macam, legalisasi lah, terus perpajakan lah. Itu aku belajar semua. HR itu banyak sih Mas yang mesti dipelajarin. Jadi aku pada saat itu hamil anak kedua, ya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain ketemu orang-orang hebat, ya, terus ketemu lagi sama konsultan, aku belajar di situ. Sampai aku bilang sama dia, aku sekolah lagi boleh nggak? Aku bilang begitu, ya kan? Aku bilang aku sekolah lagi boleh nggak? Terus dia bilang ambil kursus aja, dia bilang gitu kan. Jadi aku akhirnya ambil kursus. Benar. Pada saat itu aku ambil kursus. Kebenaran saudara waktu itu kan juga lagi kuliah di Bunda Mulia. Dia juga ambil perpajakan, ambil manajemen gitu kan. Terus dia juga ada kenalan ambil kursus di mana yang bagus. Akhirnya aku ambil kursus itu. Aku beli buku segala macam yang dibutuhkan. Cuman dari segala semua itu yang pelajarin yang paling sulit sebenarnya legal sih. Legal itu paling susah karena legal itu kan berhubungan dengan perjanjian kerja ya dengan yang lain. Nah itu aku struggle banget di situ. Sampai aku bilang sama si Mario, boleh nggak sih kita cari lawyer aja yang biar hire aja deh yang orang yang bisa ngerti hukumnya. Cuman aku beruntungnya itu ada satu klien
orang legalnya tuh baik banget. Aku belajar banyak dari dia. Aku belajar banget dari dia. Jadi aku waktu itu kebingungan kan. Itu project besar pada saat itu dan dimana aku baru belajar soal legalitas. Dia ajarin aku banyak. Ibu kalau untuk legal itu sebenarnya nggak ribet, dia bilang itu nggak sulit. Itu kan legalitas itu kan perjanjian itu kan antara dua belah pihak. Antara dua belah ya, kan? betul. Dari pihak perusahaan ada keinginan apa, dari pihak ibu ada keinginan apa. Itu ditulis aja semua. Mensesuaikan gitu. ekspektasi lah. Iya. Ekspektasi Ibu tulis aja semua di situ. Makanya kan di mana itu ada yang namanya diskusi. Kita tektokan. Persetujuan tidak persetujuannya itu kan harus kita bareng, dia bilang. Cuma ekspektasinya pun juga nggak sepihak. Ya, Benar. mesti ada yang dinaungi oleh hukum juga ya, bukan ekspektasi saya mau gabung ganteng ya, gimana ekspektasi nggak bisa juga. Ya itu mesti ada ekspektasi ya maksudnya ya di klase dari hukum juga ya. Gitu. Jadi aku belajar banyak tuh dari dia. Nah dari situ aku baru paham, ternyata legalitas itu nggak cuma terpatok dengan template yang dari pihak lain kasih gitu loh. Ternyata kita bisa pelajarin apa yang kita tidak setuju itu bisa kita diskusikan bareng, dicari solusinya apa sehingga itu menjadi satu surat perjanjian. Kalau dulu kan aku nangkepnya surat perjanjian, waduh nih si klien maunya begini nih, gimana ya gini. Surat perjanjian itu sometimes yang dikasih kadang-kadang dari klien itu yang justru yang dibantu lah, karena kan bahasa Indonesia Kristen itu lebih bagus dari saya, jujur aja. Kan seperti itu. Jadi Kristen tuh karena kadang-kadang tuh klose-klosenya tuh yang tidak ada hubungan sama kita. Iya. Gitu ya. Kadang-kadang ya SPK yang dikasih atau namanya apa ya, banyak macam ya, surat kerja, janji kerja atau surat. Iya. Itu kadang-kadang bisa aja ternyata klose-klose kontraktor. Nah, Jadi kita kan bukan kontraktor. Ya, jadi kalau di hukum Indonesia itu nggak ada yang namanya jasa bidang grafik desain tuh nggak ada. Iya. Jadi mereka masuknya ke jasa kontraktor. Nah, sedangkan kontraktor kan beda ya. Beda lah, ada barang, ada pokoknya ada titipan ini, ada jaminan loh. Masa gue mau ngedesain logo gue jaminin rumah? Ya lucu aja, kan kita kan emang maksudnya resiko levelnya kan berbeda. Kalau misalnya kontraktor mungkin mereka kan ada plafon secara pembangunan inono yang perlu jaminan ya. Masa aku mau bikin project, gue gadein rumah gue untuk jaminin. Nah itu hal-hal yang kadang-kadang yang tantangannya lucu-lucu sih. Nah kalau di saat itu aku mesti ngedesain sama mesti memikirkan ini, nah itu memang tuh waktu dan kepusingannya tingkatnya tuh berbeda. Jadi kalau misalnya aku bilang sama Christine, can you help me? Yang untuk bagian admin gini, aku serahkan ke kamu deh, I leave it to you, aku percaya, tinggal nanti kamu summarize aja, aku bantu untuk bikin keputusannya atau arahan atau seperti apa. Right? Nah kalau yang bagian untuk project basis ya aku konsentrasi di sini. Because kalau jadi dua begitu tuh is very tough sih di saat itu ya. Apalagi di saat itu juga memang kita anak-anak kita masih kecil juga kan. Memang ya berbagi tugasnya juggling banget ya. Jugglingnya ya. Gitu kan. Saya bawa anak mas. Iya. Aku inget banget sih, gue masih kadang-kadang ngedesain pakai tangan kiri, tangan kanan gue pakai stroller, gue dorong anak gue untuk tidur. Atau kan dulu pernah tuh dimarahin sama mertua gue, anak gue taruh di meja, gue pegangin, dia tidur di meja, gue ngedesain. Tapi kita bersyukur sih waktu waktu Rubik Cube mulai itu ya, timnya cukup lumayan membantu. Jadi bergilir gantian jagain anak sayanya. Oh gitu. Ya, jadi waktu itu kompak banget sih, menurut aku itu kompak banget. Makanya kenapa Rubik bisa Rubik Kreatif ini bisa berkembang gitu ya, dan sayanya juga lebih bisa fokus gitu ya, karena tim itu dulu mereka tuh bener-bener kekeluargaan banget gitu. Jadi saya di mana lagi sibuk kerja, entar ada salah satu desainer misalnya dia lagi kosong gitu ya, entar dia yang gantiin diapers, gitu. dia yang kasih minum susu gitu. Wah Jadi itu wow loh. jadi itu kita ganti-gantian. Citi itu lagi sibuk ya, sini gue bantuin deh, gue kasih susu ya, katanya. Udah saya minum susu kan karena nangis kan. Iya lu bisa nggak saya yang bikinin? Terus nggak, dia bilang gini, lu kasih tau gue, ntar gue yang bikinin, kata dia. Tuang air panasnya sekian, susunya sekian, ntar dia yang itu, dia kasih susu gitu. Tapi kan memang dia nggak bisa gendong ya. Terus saya di stroller anak, akhirnya dikasih susu di stroller, saya tinggiin gitu biar nggak sedek. Dia kasih susu. Ntar kalau misalnya butuh ganti pampers, saya juga lagi nggak bisa, lagi meeting, dia yang gantiin pampers. Jadi dulu ya aku bersyukurnya gitu sih ya. Satu, aku bersyukur karena kalau nggak di-push aku juga nggak ngerti apa-apa. Kedua juga ada bantuan dari tim gitu kan. Terus ketiga ya aku jadi tahu segala sesuatu. Ada pro and con-nya sih mas. Pro and con-nya itu ya, pro-nya adalah ya misalkan kalau kita main sepak bola ya, you tahu kiper lu tuh
sejati buat lu gitu kan. Nah, Yang nggak bakal tinggalin gawang. Karena kalau rugi kita bareng-bareng rugi kan. Kan ya. Jadi misalnya kan kalau gue sebagai striker yang mesti keluar cari project, lobbying ini, ya you know that your kitchen, dapur kamu ada yang jaga kan seperti itu. Apalagi zaman dulu juga partner gue juga lebih banyak di kantor kan. Jadi lebih banyak ke aktivitas memanagingnya seperti itu kan. Jadi aku yang keluar lebih cari project, marketing, present ke klien dan segala macam seperti itu. Di belakangnya ada yang backup gitu ya. Ya. Ngadepin klien yang apa agak sedikit ribet. Ntar belum aku ngadepin direkturnya yang seperti ini. Terus aku bilang, ini gimana ya? Ya kamu coba dong belajar dong. Masa kayak begini aja kamu nggak bisa gitu kan? Tangan di dalam hati ini gitu kan. Tapi emang agak sulitnya aku lihat sih, ya karena kan Christine memang bukan orang yang extrovert. Nah, dia memang orangnya introvert sih, gitu kan. Cuman ya dia tuh memang orang lebih latar belakang. Justru bagus ya kan. Justru emang kita perlu orang yang latar belakang biar aku yang run the show yang di depan ya kan. Ya kalau misalnya semua orang di depan siapa yang di belakang juga kan ya. Jadi sebenarnya agak cocok nggak cocok. Cuma di saat itu memang Christine itu ya jujur aja sih, maksudnya tega nggak tega sih ya. Maksudnya kadang-kadang ya aku lihat kayaknya kesannya aku memaksa dia. Coba di satu sisi aku juga sebenarnya pengen Christine memandang gue lagi mentoring lu nih, gue lagi coachingin lu nih. Tapi bukan apa, kadang-kadang dia suka ya ini konnya ya. Jadi kebaperan, ya kan? Which is jadi istilahnya jadi nangis, ya kan? Jadi sedih, ya kan? Ya inti katanya nanti kalau pulang ke rumah atau dia ketemu mamanya kayak kesannya gue keras, gue lagi jahatin anaknya gitu kan, atau gue lagi keras sama anak lu nih gitu. Sebenarnya enggak, sebenarnya ya memang kalau dari sisi aku mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau di keluarga gue kan ya lebih boleh bilang karena mungkin kakak-kakak gue juga cowok kali ya semuanya. Jadi kita tuh lebih istilahnya, ayo lah kamu bisa lah, seperti kan, ya jangan nyerah gitu kan, duit. Tapi kalau misalnya keluarga dia mungkin banyak kan cewek ya. Jadi waduh beda banget. Jadi mungkin beda, ya kan. Mungkin kalau nggak bisa, mungkin I don't know ya. Mungkin papanya, oh tuh nggak apa, kamu nggak apa-apa gitu. Mungkin ya berbeda cara comfortingnya. Kalau for me is like, ya the reason dari dulu juga, misalkan kayak gue berantem di sekolah segala macam ya. Ya belum tentu gue pulang kasih tahu orang tua gitu kan. Malah kalau zaman dulu gue dikasih orang tua kalau gue kalah, apa gue lu bego lu, malah gue yang dibegoin gitu kan. Ya, that's why I don't know ya, kayak gue tuh dididik dari keluarga yang seperti yang lebih istilahnya bukan militer ya, tapi yang lebih take up the challenge lah gitu. Apa kau bilang suck it up and take up the challenge lah seperti kan. Nah, kalau di Christine kan mungkin berbeda. Yang namanya apa ya namanya ya ini, kalau kayak misalkan yang lebih terjaga, kalau kamu gagal nggak apa-apa gitu kan. Ya seperti kan, kalau dari sisi gue kayak tadi ya, kita ada kesalahan aja, apa sesuatu detail gue terasa kayaknya I need to fix it, dengan I need to do something to make it better, because for me failure itu it's something yang mungkin ada ya, cuman kalau bisa memang kita cegah ya kita cegah supaya nggak fail. Ya thank you sih Tin, maksudnya dari sisi gue sih ya I thank her. Kalau misalkan ya Christine tuh ya maksudnya lu dari yang nggak bisa, dari segitu banyak debate, dari segitu banyak menyerah, yang susah payahnya ya gitu katanya ya, maksudnya emang kon-konnya itu kan kadang-kadang ya kalau sudah ada yang tidak yang kita tidak klub di kantor nih ngomongin contoh ini boleh apa tidak, dan gue bilang nggak boleh, dia bilang boleh, atau yang sebaliknya. Dan di rumah tuh sampai ya mungkin bisa ke bawah gitu loh. Tapi memang harus istri sih kalau dia sih yang megang admin ya, karena kalau enggak kayaknya udah abis sih. Berantakan ya. Maksudnya abis gimana? Soalnya kalau enggak ada yang bisa ngerem dia gitu loh. Segala sesuatu, Mario itu kan tipe orangnya tuh yang kayak apa ya, orang yang sangat dermawan. Dermawan. Jadi dermawan. Itu bahasa apa nih Jakarta Selatan nih? Dermawan. Jadi Daring atau apa nih? Dermawan. Jadi dia tuh tipe orangnya tuh yang kayak ya udah deh nggak apa-apa deh. Maksudnya cincai gitu atau kayak apa namanya yang. Jadi kalau misalnya nih Leste lah ya, gak enakan gitu orangnya. Kan nggak enakan. Leste dulu kayak ada satu tim desain kita. Mario, kayak kita perlu ganti komputer nih, gitu kan? Padahal kita baru beli. Kita perlu ganti komputer deh. Lu nggak malu ya? Katanya dia bilang, si ini udah komputer versi ini loh, lu masih versi ini gini-gini. Nah dia tuh tipe orang itu yang kayak ya juga ya. Kayak gitu. Terus kalau ada timnya, kemarin lu tahu nggak? Gue tuh kemarin tuh abis dari rumah sakit loh, gini. Oh ya udah deh. Terus dia bilang, ya udah Tin kasih gitu. Terus, tapi kan kita namanya pegang keuangan,
Ada budget ya Mas ya. Gak bisa seenaknya ngeluarin Gak juga. tidak, iya gitu. benar. Kalau misalnya perusahaan lu uang pribadi, ya lu silakan deh kalau lu mau ngasih gitu kan. Tapi kan ini uang perusahaan gitu kan. Jadi ya aku bersyukur aku yang pegang sih. Jadi aku bisa ngerem dia gitu kan. Wah, Gak iya, bisa. Gue ada perempuannya. budgetnya. Ya gue ada budgetnya sekian. Kalau lu mau bantu, gue Ya cuma udah, ini bisa kayak keluarin jadi menteri sekian. keuangan gitu loh. Karena kalau enggak, gak jalan sih Mas. Aku rasa sih. Udah Tapi habis. iya sih, buat sometimes kalau dari sisi yang gue ada syukurnya itu sih. Hmm. Karena for me I'm a risk taker. Ya misalkan maju terus. Nah, kalau dia yang memang yang untuk for me to rating, kamu pikir lagi deh. Gitu kan. And sometimes ya kan kalau kita kan kebawa emosi juga kan. Kan emosi nggak selalu marah ya, tapi emotional atau misalkan secara keinginan dagingnya. Gue mesti I got to have this nih atau something gitu kan. Nah di saat itu kalau nggak ada yang bisa ngerem, ya mungkin Iya. ya mungkin kita udah banyak yang minus ya. Kayak temennya waktu di tahun berapa ya, 2015 atau 2016 aku juga lupa. Temennya dia ke dia gitu kan, bro gue mau buka ini, lu mau nggak bareng-bareng sih judulnya, tapi yang core duit dia. Ya kan, sampai karyawannya dia kita yang bayarin, sampai tempat aja kita kasih dia pakai tempat gitu kan. Sampai di satu titik aku bilang sama dia gini, kayaknya ini nggak bisa terus dilanjutin deh, aku bilang gitu ya. Lu kerja bareng buka PT, mereka kan udah namanya buka PT kan udah ada kas dong Mas, ya kan. Kayak aku Rubikyu buka PT aku udah ada kas tertentu gitu kan. Gua nggak bisa terus-terusan nyuntikin dana untuk PT baru lu nih. Aku bilang gitu, lu mesti ngomong sama temen lu, ini mesti udah lu orang bisa jalan sendiri. Lu bisa nggak bisa lu gaji karyawan itu urusan lu bukan urusan gua. Saya bilang gitu. Saya kan maksudnya PT ini kan berbeda, dua PT yang berbeda kan. Nah dia tuh kadang suka kayak udahlah nggak apa-apa lah. Jadi dermawan, iya. Jadi dermawan. Nah ini bahasa Indonesia yang gue baru belajar. Dermawan. Oh belum tahu lagi. Jadi dia tuh suka kayak gitu. Jadi makanya kadang kalau dipikir-pikir juga ya, coba kalau dulu misalnya aku nggak pegang gitu ya, aku rasa loss aja gitu ya. Ya lossnya udah semuanya kas habis gitu kan. Karena ada menteri keuangan nih. Iya kayak tim dulu ya, Mario kayak kita perlu ating seminggu sekali. Buset. Aku bilang seminggu sekali, kita sekali pergi aja udah berapa juta, ya kan. Lu mau kas berapa duit, lu menghasilkan berapa duit gitu kan. Udah nggak apa-apa deh, anak-anak lagi stres kayak gini. Loh bukannya nggak dikasih lu, boleh aku bilang gitu, tapi lu juga mesti lihat secara budget gua dong, ya kan. Itu dulu tahun berapa tuh timnya tuh, aku juga lupa tahun berapa gitu ya. Terus aku sampai dia nggak apa-apa, aku harus pertahankan karena kan biar gimana pun juga perusahaan keuangan harus stabil ya. Nah, ini kan ya. Jadi berantemnya kayak gini. Ya, kadang suka berantemnya begitu. Dikasih gak apa gak dikasih nih. Kayak gini. Tapi kan? justru Satu gue gengsi, udah bilang oke. Sampai rumah bilangnya gak boleh. Kan nah. Ngomong apa besok paginya kan. Makanya menurut aku kalau perusahaan itu orang keuangan itu harus kuat sih. Apalagi kalau untuk suami istri ya. Ini disclaimer ya. Aku gak bilang semua istri harus seperti ini. Cuman kalau buat aku, karena tujuan aku kan ngedukung dia. Tujuan aku kan membantu dia membangun usaha dia menjadi maju, ya kan. Kalau aku terus-terus ngikutin dia salah atau bener, aku ikutin terus, nggak akan maju sih. Gitu loh. Justru aku mesti yang bisa ngelihat secara ini udah nggak bener nih jalannya nih, gitu kan. Ini udah nggak bisa nih, udah kelewatan, gitu kan. Dia mau semarah apapun, aku nggak mau tahu. Wih, gitu loh. Kuat ya. Aku nggak tahu. Kita pernah Mas, sampai berantem bener-bener berantem tuh pernah di kantor. Sampai karyawan tuh ya, tim tuh sampai kayak gak enak gitu. Nggak, bukannya nggak enak lagi, Titin lu kenapa kayak gitu kan. Gue bilang nggak, gue nggak masalah, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Jadi bener-bener perang gitu loh sama dia ya. Demi apa ya? Demi supaya usaha ini bisa maju gitu kan. Oh my god. Jadi at the end of the day dia suka bete gitu kan. Kamu kenapa sih nggak mau dengerin aku gini-gini? Bukannya nggak mau dengerin, aku bilang gitu. Kamu mesti lihat sendiri gitu. Kamu mesti tahu gitu loh. Gak bisa semuanya tuh semau dewe lu, walaupun lu CEO di perusahaan ini gitu kan. Tapi kan tetap ada peraturan, aku bilang gitu. Sekarang gue ada punya budget sekian, lu mau begini, ya udah nggak apa-apa, gue bisa keluarin. Aku bilang begitu kan. Tapi lu mesti kasih gue masukan lebih, ya dong. Betul. Kayak kenaikan gaji, mau nambah karyawan, mau ngajak karyawan outing atau apa, itu kan ada hitungannya semua. Nggak bisa ibarat kata aku bukan bank sih. Aku bilang sama dia, aku bukan bank loh. Kamu minta sekapan aku bisa keluarin uang tuh bukan loh, aku bilang gitu. Aku ada hitungannya, aku bilang gitu. Jadi menurut aku balik lagi ya istri kalau mau usaha bareng sama suami harus jelas dulu sih tujuannya apa gitu. Nah, dan tujuannya nggak boleh takut untuk ngedukung suami di mana itu kita bener
gitu. Selama tujuannya adalah untuk membantu dan memajukan usaha suami, menurut aku nggak usah takut sih. Kalau Jadi kita benar. ininya apa istilahnya yang harus diingat tuh batasannya adalah ini untuk kemajuan perusahaan gitu Iya, kan ya. kan untuk bersama, ya Bukan kan? berarti suami bilang apa diiyain terus. Iya, maksudnya Harus dilihat dulu apakah ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk perusahaan apa bener, enggak gitu ya. iya. Nah, aku dari situ aku set boundary sama dia. Aku bilang gini, boleh nanti karena kan dia keluar terus dari kantor kan. Aku yang lebih banyak di kantor. Yang tadi aku bilang aku introvert, jadi aku lebih banyak di latar belakang. Aku yang lebih tahu anak-anak di dalam itu kerja seperti apa. Jadi aku bilang sama dia, untuk kenaikan gaji karyawan nanti aku yang propose. Aku bilang gitu, karena aku yang tahu. Nah, cuman kamu tolong bantu aku lihat secara kreativitas mereka. Skillsnya bagaimana? Dari kamu pertama kali ngedidik dia, apakah ada kemajuan atau enggak? Tapi kalau secara inisiatif, kemauan, itu kan aku yang tahu karena Ya, aku yang di kantor. sehari-hari. Iya. Waktu itu kan memang kantor belum seperti ini ya. Kalau kayak sekarang kan aku agak susah untuk ngecek anak. Kalau dulu kan kantor semua selantai. Ya, kita selantai. Iya. Jadi aku bisa mantau tuh anak-anak kerja seperti apa. Jadi setiap kenaikan aku pasti propose ke dia. Ini kinerja bagus, gini. Ada kenaikan nanti ditanya berapa sekian. Nah, sejak aku udah kasih tahu dia seperti itu, dia lebih apa ya? Lebih teratur lah ibarat kata. Jadi, "Tin, ada budget nggak nih? Gue mau outing nih, ajak anak-anak gini." Kalau dulu tuh langsung, Mas. Serius? Kalau dulu tuh langsung. Serius Mas. Jadi saya tuh yang inget juga sih. Jadi saya tuh yang langsung, kapan lu ada ngomong kayak begitu gitu kan? Budgetnya nggak ada, lu main ngomong aja. Jadi kayak kalau briefing pagi gitu ya, "Oke guys, minggu depan kita ke Bandung ya," gitu kan. Terus gue bilang, "Kapan lu ngomong sama gue mau ke Bandung ya?" Aku bilang gitu, budgetnya nggak ada. Ada kemarin malam gitu. Kamu yang nggak denger loh. Terus katanya dia, "Han, boleh nggak besok-besok kamu tuh kalau ambil keputusan tuh ngomong dulu ke aku." Aku bilang gitu kan. Aku mesti lihat lagi gitu loh, ada apa enggaknya. Gak bisa dong, kamu udah harus siap kalau kamu excuse me, aku bilang begitu. Siap gak siap ya, aku pasti siap. Tapi kan paling gak aku harus diinfo dulu dong. Lu gak bisa langsung enak jidat kayak begitu gitu kan. Nah, sejak dia udah mulai teratur, dia mau begini, dia diskusi sama aku, itu mulai lancar tuh Mas dari situ. Itu mulai lancar di tahun 2015. Jadi masing-masing juga belajar ya sebenarnya ya. Jadi Mas Mario pun juga jadi Itu belajar. dia lah, maksudnya that's why emang nggak perfect. Ya. Memang kadang-kadang jadi branded rumah. Tapi in some ways ya mesti buka hati lah ya untuk mendengar. Kadang-kadang kalau misalnya saya lihat ya, as when you become the leader of something, lu tuh sudah menutup kuping. Dan ketika kita menutup kuping dan tidak mau mendengar orang, ya itulah mulai kejatuhan orang, gitu kan. Dan di saat emang itu memang perang-perang besar ya seperti ini, ya kan, ya nggak besar banget sih, maksudnya gimana ya, jadi bertengkar lah ya. Jadi istilahnya jadi nggak ngomong kalau di rumah ya, lu kesana gue kesini lu kesana gitu kan. Ya ada saat gitu lah, gue masuk dia keluar, gue masuk ke kamar dia keluar, gue masuk ke keluar dia masuk, ya kan. Ya udah kayak Tom and Jerry kita sebenarnya, jujur aja. Emang ada saat-saat di situ lah. Ya menghindar kan? supaya Menghindar lah ya gitu kan. Gitu ya. Tapi memang di suatu saat tuh kita sempat duduk bareng karena kan itu kali karena anak juga tambah besar. Dan anak saya juga kalau sekarang tuh kita berantem tuh anak saya tuh udah ikutan. Jadi referee, bukan referee. Ya jadi yang memihak atau enggak memihak sih. Memihak sih enggak, cuma mereka tuh sekarang udah berani. Jadi anak gue tuh udah mulai dari 10 tahun tuh kalau suara Christine udah tinggi atau suara gue udah tinggi atau kita udah mulai jedeng gitu kan, anak gue tuh udah jadi pada dasarnya dia you go there kayak gue ngatur dia. Ya kan, jadi kita udah dipisahkan sama anak. Kabarnya sekarang anak gue udah 15 tahun kan. Jadi mereka tuh udah tambah ngerti ya. Jadi di satu saat berapa tahun yang lalu lah kita bikin perjanjian sih yang nggak ada tertulis, kita cuman ngobrol apa yang kita happen in the office don't bring it udah maupun lu seberapa kesel segala macam ini jangan dibawa balik ke rumah. Dan di awal-awal agak susah. Namanya manusia tuh punya gengsi. Gengsi itu susah dilawan Mas, gue kasih tau lu. Apalagi gue cowok ya. Ya maksudnya ya namanya buat seorang cowok kadang-kadang nunduk atau harga diri kan ya memang susah. Jujur aja gue bilang ya, maksudnya jujur aja. Untuk mau wants you to bow, it's not that easy lah gitu kan maksudnya. Tapi di saat itu kita tertib. Kan ada berapa kali gue sama dia ya cekcokan di kantor.
ya pulang kan mesti bareng. Ya kan nggak mungkin dia naik apa, gue naik mobil, terus anak gue naik apa, nggak mungkin ya. Yang penting pulang mesti bareng. Ya tapi di saat di mobil itu ya gue suka bilang, ya udah, yuk mau makan apa? Kita makan kesini sono, udah lupakan aja. Nah nanti kalau misalnya besok udah di kepala dingin apa, ya kita bahas lagi. Ya dengan kepala dingin. Karena kenapa? Kalau misalnya kita lagi benar-benar apa namanya emosi, panas gitu. Ya pasti lu maunya menang. Lu cari cara lu mau menang. Nah itu nggak sehat mas. Ya kan ada orang bilang, do not make your decision when you are angry, or when you are mad, or when you are not mentally stable, right? Ya di saat itu ya sebenarnya gue belajar juga lah banyak lah dari buku-buku yang gue baca tentang karakteristik, tentang how to deal with difficult people. Ya sorry ya, bukan kamu difficult, but maybe I am the one who's difficult. Ya I learn how to ya bagaimana tackle-nya, kan. Sejak dari situ sih udah lebih mendingan sih. Geser-geser masih ada. Ya, kadang-kadang yang sometimes gue bilang sama Christine, sometimes tuh bukan masalahnya yang gue kesel sama lu, bukan masalahnya yang bikin gue marah sama lu, tapi kamu punya respon, cara kamu ngomong, nyolot gitu kan. Kadang-kadang gitu kan, nyolot kan. Padahal masalahnya nggak gede, tapi ketika responnya nggak enak di waktu yang nggak tepat, itu jadi berantem. Padahal masalahnya sebenarnya nggak besar mas. Contoh kayak matikan lampu, kan? Orang cuek banget. Ya, kayak misalnya contoh aja kayak matikan lampu, dia lupa matiin. Right? Gue bilang, tuh kan gue udah bilang mau matiin lampu, lu nggak matiin. Terus dia kalau misalkan, ya kadang-kadang kan kalau lagi panas kan ya, kan? Kenapa lu nggak aja yang matiin? Kan? Kan gue jadi kayak, apa lu ngomong? Nah itulah mulai. Jeng, ya kan? Round one fight. Nah itu kadang bisa hal-hal kecil seperti itu, gitu kan? Tapi kalau dari sisi gue sih sekarang ya udahlah kita. Menurut gue adalah gini lah, gue juga bukan gak punya kelemahan, gue juga punya kelemahan, dia juga banyak kelemahannya. Nah ini ada cerita lucu. Christine itu kan suka lupa. Ini gue pengen cerita ya. Dia suka lupa. Bisa sampai di bawah dia podcast tuh lupa. cerita. Beneran, dia tuh suka lupa. Jadi temen gue ada ngomong gini, lu coba deh beliin diary, beliin sebuah buku agenda. Nah jadi Christine tuh kalau misalnya apa yang dia inget dia catat. You know what? Dijalanin bu, dijalanin mah, dicatat apa yang dia mau. Tapi kenapa? Agendanya hilang bro. Dia lupa taruh agendanya di mana bro. Sampai sekarang bro. Dibaca orang lah. Gak tahu di mana lah. Oke. Nah abis gitu gue beliin dia HP ya kan. Abis itu gue hibahkan HP lah. Kamu beliin aku ini Apple Watch. Jadi kan dia bilang kamu kan sering lupa taruh HP di mana, kata dia bilang gitu. Dia beliin aku Apple Watch. Kan Apple Watch itu bisa ngetek cari tahu HP ada di mana kan. Ada satu hari aku nggak ngeh bahwa Apple Watch aku tuh nggak ada sama aku. Oh my god. And then my sister call me kan, coba lu tebak apa yang nggak ada di diri lu? Apaan ya yang nggak ada di diri gue? Maksud lu apa? Aku bilang gitu. Lu sih kelewatan lu kata dia bilang. Laki lu beliin Apple Watch supaya lu nggak lupa. Apple Watch-nya lu lupa di rumah mama, katanya lu nggak bawa. Udah dipakai Apple Watch-nya nggak dicas. Nah gimana gue nggak mau marah gitu. Cueknya luar biasa. Bukan cuek banget. Dan bukan apa. Kadang-kadang soalnya gini. Kan gue udah bilang tadi kan gue sempat cerita ya, gue tuh tipe orangnya tuh namanya kalau gue nggak penting gue nggak nelfon. Ya kalau gue telepon pasti ada pentingnya, right? Dan kalau misalkan ada pentingnya dan lu nggak ngangkat, gue tuh kayak come on gitu ya kan, come on gitu kan. Sometimes ya namanya kalau kadang gue sampai bilang ya, kalau gue kecelakaan, kenapa gue nggak nelfon lu deh? Jangan. Aneh kata gitu, because you wanna pick up the phone gitu loh. Ya, itu hal-hal kecil dah di rumah jadi berantem. Sebenarnya kayak gitu-gitu sih yang hal-hal yang bisa kecil. Kadang-kadang kan kayak bisa gue lagi presentasi, kliennya minta mana itu quotation-nya? Kan gue gak mau kehilangan kesempatan kan. Gue telepon dia, mana quotation-nya? Telepon gak diangkat kan. Aduh kan ya. Memang masalahnya gak besar. Nanti kalau misalnya udah sampai rumah, kenapa gak telepon? Oh ya gak tahu tuh teleponnya di mana. Kan keki ya bro. Gitu loh. Ya istilahnya kayak like gimana ya, I don't know what to say gitu loh. Ya aku orangnya cuek banget sih. Sampai mama sama keluarga aku aja juga semua nyari lu sih susah banget lu Cie, katanya dia bilang. Iya nyari lu susah banget. Padahal jadi relate. Pantesan kalau WhatsApp karena aku nggak attach. Jadi kalau misalnya memang saatnya lagi main, aku main gitu kan, lihat Instagram atau apa gitu. Itu biasanya jam-jam malam tuh aku baru pegang HP gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi nggak itu, biasa aku nggak tahu tuh HP ada di mana. Ntar kadang anak, mami, I mau. Tadinya kita makan siang HP-nya nggak tahu di mana. Bener juga. Contohnya ya. Ya aku orangnya cuek banget. Nggak cuman masalah gadget ataupun agenda sih. Hal-hal lain juga. Ya aku akuin aku orangnya cuek banget gitu. Cuek banget.
Nah, sekarang kita mau memberikan pesan nih kepada Hmm. teman-teman kita nih yang mungkin mereka sudah baru menikah gitu, terus mereka Hmm. mau bangun bisnis bersama-sama. Pengen denger dong kalau misalnya dari sisi kalian berdua, misalnya dari sisi suami, ada saran nggak? Nanti istrinya juga. Saran kalau Para suami. saran sih saya bilang ini Soal pro and berdua con ini bisnis. sih sebenarnya ya ada duka citanya lah ya. Maksudnya nggak selalu kita pro happy, nggak selalu juga nggak banget, nggak juga. Tapi kalau happy adalah well kita husband and wife, gak tau ya ini kan beda-beda percintaannya. Betul. Misalkan dari sisi gue sih ya working together I can see her every day. Ya, sekarang ini pun kita di kantor ya kita bareng gitu kan. So we are not far from each other. Ya, tapi kalau misalnya emang you are the one of them orang yang kadang-kadang kan yang bisa kayak gitu, nah mungkin ini cocok lah ya, kan ya, suami istri. Tapi kan ada orang yang nggak bisa kan, ada yang suami tuh kayak, gue nggak bisa deket-deket selalu sama istri, gue mesti ada have my own space atau gue mesti have on air, ya pasti nggak cocok, nggak bisa cocok, gitu kan. Nah, apalagi ya istri juga sama, ada istri yang sebenarnya kan kayak lu di rumah terus ya kan, nah, ya kan ada kan yang kayak gitu juga. Kalau gue pernah dengar cerita seperti itu, tapi kalau tipe yang seperti itu ya mungkin lu nggak cocok. Dan kalau misalkan ada orang juga bilang begini, tambah deket tambah bau, jauh-jauh tambah wangi. Right? Ada juga ya tipe kayak gitu, right? Betul. Justru kalau menurut gue sih balik lagi kedewasaan kita sih. Sebenarnya bertengkar nggak bertengkar itu mostly diignite dari ego. Ya ego aja sih. Ya, tergantung ego kamu seperti apa. Coba kalau menurut gue sih di masa gue muda jujur aja kita lebih banyak bertengkar daripada sekarang. Sekarang ini kita jarang lebih bertengkar. Ya mungkin ya gue percaya kayak kata-kata orang tua sih, like the more older you are, the more wiser you are, gitu kan. Jadi atau enggak emang udah capek juga ngomongnya. Gitu ya Mas ya. Apa juga mungkin udah capek juga ngomongnya, jadi ya nggak usah di ngomongin gitu kan. Kalau dia lupa teleponnya ya udahlah lu ambilin teleponnya. That's what you do. Kayak yang filmnya The 50 First Dates itu ya. Just repeat that all aja udah. Misalkan itu udah kelemahan dia, lu udah nggak usah ngocein sampai lu mati juga dia tetap lakukan yang sama. Kayak ya lu mau ngocein sampai lu naik darah, muntah darah juga it's not gonna work. Yeah, it's just her, right? Gitu loh. So I'm just gonna ini aja menutupi apa yang kelemahan dia, ya gue bisa bantu while I can. Itu aja. Sampai sekarang ya apa yang dia bisa bantu, ya she can help me, just do it together. Gitu loh. Gitu, kalau dari sisi saya itu sih. Oke, kalau dari sisi istri nih ada saran nggak? Kalau dari aku sih ini balik lagi tergantung orangnya sih ya Mas ya. Cuman kalau dari aku, pandangan aku yang udah aku jalanin gitu ya bersama dengan suami, menurut aku istri kalau mau bantu suami nggak ada salahnya sih. Kalau dulu kan pandangan aku katanya zaman dulu istri nggak boleh kerja bareng sama suami. Sebenarnya kalau sekarang aku lihatnya bukannya nggak boleh, tapi balik lagi gitu loh. Suami sama istri itu kalau untuk kerja bareng tujuannya apa sih? Gitu loh. Kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk usaha bersama, ya ribut-ribut mah wajar ya, namanya suami istri. Kan perbedaan pendapat yang kayak tadi aku bilang. Istri itu kan kalau usaha bareng tujuannya kalau membantu ya kita membantu, bener-bener membantu. Gitu. Mau ribut nggak ribut, ya yang penting kita memajukan usaha bareng ya nggak masalah sih menurut aku gitu ya. Dan yang paling terpentingnya lagi adalah sama-sama saling mengerti gitu kan. Dan kalau bisa kita dikelilingi dengan orang-orang yang memang bisa memberikan kita dampak positif dan maju lah. Karena menurut aku environment itu sangat penting. Aku dikelilingi dengan teman-teman yang memang mereka berjuang bareng sama suami. Kan ada kadang ya ada beberapa teman aku sih yang bilang begini, lu mau sih Tin bantuin suami lu gitu kan, itu kan udah tanggung jawab suami lu sendiri gitu kan. Lu kan harusnya terima jatah tiap bulan berapa gitu, ngurus anak, lu gak capek ya gini, lu gimana tuh cara ngatur waktu gini kayak gitu kan. Cuman menurut aku gini sih, untuk orang-orang yang seperti itu menurut aku boleh didengar aja tapi nggak usah terlalu ditangkepin. Prinsip orang berbeda-beda lah. Iya betul loh. Karena kalau dari sisi aku bukannya mau banget Christine bantu, bahkan emang sekarang udah kecemplung. Cuman I was thinking ya ini sih pandangan gue ya. Ini mungkin ya ini sih disclaimer, ini pandangan gue. Gue pernah ada temen yang papanya itu lumayan ponglo banget dan mamanya itu nggak kerja. Ya sama tadi ceritanya, kayak terima jatah tiap bulan. Anaknya sekolah semua aman lah semuanya. Dan papanya meninggal. Ternyata semuanya karena istri nggak ada pengalaman dan nggak pernah injek ke kantor sama sekali, perusahaannya itu diambil semua sama partnernya.
Ya, diambil sama partnernya. Tapi masih ada baiknya itu istrinya dikasih rumah. Gitu kan? Ada di pick. But that's it. That's about it. Ya rumah berapa duit sih? Harganya ya berapa eman? Dinilai satu perusahaan kan lebih dari itulah. Right? Intinya akhirnya apa? Punya rumah sih, punya sebuah uang mungkin ya bagiannya ya dari si bapaknya itu. Nah sekarang aku lihat kesian anak-anaknya ya malah yang dulunya bintang 5 yang disuapin sekarang yang mesti pelentang-lantung cari usaha. Yang mamanya yang nggak ngapa-ngapain, lu downgrade abis, betul kan? Ya menurut saya sih, yang gua nggak tahu kapan Tuhan akan manggil gua. Pada saat itu ya, if someday I am not around, at least there is something this boat yang ya mungkin dari istri bisa jalanin. Ya kan tadi kan udah bilang masih ada tim, ya kan nggak sampai kosong kan? Ya lu bisa jalanin, biarpun mungkin ya grade-nya nggak segrade gua, tapi at least I don't leave the world with nothing empty-handed. You. You can still run this, you can still have other business yang you can run. Your kids yang bisa membantu ya silakan, atau misalnya they like it, they can help. At least you know where I left off gitu. Kayak gue tulis buku, gue pernah ceritain lu, ini loh bukunya yang gue tinggalin ke lu. Ya each of us lah, yang kalau misalnya one day kalau misalnya something happens to her, ya that's something I can help. Itu kan berarti ini sih pemikiran gue lah. Karena kan kita di Indonesia kan berbeda sama di orang luar negeri ya. Orang bule semuanya ada ada social security dan segala macam. Indonesia mana ada? Right? Di sini ya kita emang diajarkan nomade. Ya lu kalau misalnya sampai tua nggak ada uang, ya you shit. Right? Benar. Seperti itu loh. Ya makanya di sini ya kita selalu memikirkan turunan kita, anak-anak kita bagaimana. Nah itu sih yang pandangan gua nih, disclaimer. Tapi kan ya mungkin ada orang yang berpandang berbeda. Iya, itu benar. Yang sebenarnya yang kita belum ngomongkan adalah sebenarnya ada satu hal poin. Kalau misal salah satunya selingkuh bagaimana? Nah ini gue nggak tahu. Ya mungkin ada yang bakal nanya sih. Oke, karena ya di sini ya kita nggak pernah kejadian seperti itu. Jangan sampai. Nah, itu makanya balik lagi kan tujuannya apa? Tujuannya usaha bareng itu apa? Ya. Kalau misalnya dari awal tujuannya udah nggak jelas, menurut saya nggak usah diterusin. Ya. Karena itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Karena problem untuk kita membagi, emang gue pernah juga ada cerita temen gue yang suami istrinya yang kerja sama perusahaan yang atas nama PT mereka berdua, dan ada salah satunya itu ya itulah ya selingkuh. Dan itu pecahnya emang geli, it's very ugly lah. It's a very ugly. Semua pemecahannya ini tuh it's not gonna be a very good scene. Ada sebuah pandangan yang baik ya. Itu gue gak bisa jawab, cuman ya mungkin ada orang yang bilang apa perlu prenup atau enggak segala macam ini but ya again ini adalah balik lagi ke kalian semua, hubungan seperti apa ya, seperti itu. Karena maksudnya ini nggak cuma hanya business partner tapi juga life partner kan. Kalau misalnya lu secara life partner lu nggak percaya, mesti pakai surat menyurat segala macam, ya beda. Tapi lawyer akan berbeda nih ngomongnya. Oh mesti dong ini dong. Memang ada strategi taktik yang lain-lain ya. Kita pernah dikotbain lah ya hal-hal seperti ini dari pihak ini, ada benernya ada enggaknya, but again everything is all about kepercayaan. Kayak pernikahan lu mau punya catatan sipil kayak apa kayak bukti kayak again kalau once to break the rule ya is gonna be broken, maupun mau di-seal seperti apapun ya. Yang pasti istri harus tahu posisinya di mana. Ya. Oke, luar biasa episode spesial hari ini ya. Ini ya episode-nya ya. Bisa 2 jam nih sebenarnya. Panjang mas kalau dibahas. Panjang sih. Kita bisa bikin part 2 nanti ya. Boleh, coba kita lihat komennya seperti apa ya. Kita ajak ini teman-teman lain yang mungkin pengusaha lain yang juga suami istri ya. Nanti mungkin ya, kalau misalnya suka tulis di komen ya guys ya. Oke, kita hari ini sampai sini dulu. Terima kasih banyak Mas Mario, Mbak Christine. Bagi teman-teman nih yang misalnya lagi mau bangun bisnis berdua dengan partnernya, coba tulis di komen apakah kalian setuju tetap jalan berdua, atau misalnya mungkin ada istri gue jangan dulu. Kita pengen denger nih komen-komen ini, nanti akan menarik, ini kan mungkin agak rame ya karena ini memang agak sedikit sensitif dan gray area, but again it's something yang kita ada juga sering kita ngomong dengan teman-teman kita juga ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Dose Creative Channel.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan juga di follow Instagram kita. Bye. Those out. Thank you.